Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehat pikiran, sehat hati, dan sehat semuanya. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman nih seputar hipnotis dan hipnoterapi. Kurang lebih saya undangan khususnya Jawa Barat, terutama Bandung, Garut, dan sekitarnya pernah saya kunjungi, dan pernah ada yang mengundang saya ke acara tingkat pendidikan, baik itu SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, kenapa teman-teman saya diundang untuk di tingkat pendidikan? Intinya saya memberikan hipnomotivasi kepada adik-adik kita. Kemudian ada juga yang setiap pendidikan itu atau sekolah itu mempunyai masalah. Contohnya ada murid yang berangkat dari rumah ke sekolah tidak nyampe, atau bahasa dulu mah mungkin dikatakan mamabal gitu ya. Terus kemudian ada juga yang pergaulan bebas. Ada juga yang uang SPP dikasih uang jajan sama orang tuanya, malah dikasih buat main-main ya, malah dikasih buat beli rokok, dan masih banyak yang lainnya permasalahannya. Nah, disitulah saya diundang untuk ke sekolah-sekolah agar ya siswa-siswi tersebut menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Saya hipnoterapi nih teman-teman ya, hipnoterapi melalui pikiran alam bawah sadar agar perilaku yang buruk itu dihilangkan secara permanen, biar adik-adik kita itu semangat dalam belajar, kemudian tidak membanggakan kepada orang tua, dan jauh dari pergaulan bebas. Disinilah posisi saya untuk berperan memberikan hipnomotivasi ya buat anak-anak. Nah, banyak ya teman-teman yang kejadian unik setelah saya berkunjung ke sekolah. Kurang lebih saya hampir 480 sekolah yang pernah saya kunjungi gitu ya. Dan alhamdulillah ya, ada yang sekarang udah jadi murid saya sebagai hipnoterapis, ada juga yang sudah mahir di bidang hipnotis. Nah, teman-teman, di sini saya jelaskan ya, untuk hipnotis itu tidak menggunakan ilmu hitam, ilmu pelet, ilmu jin, atau ilmu yang bersifat mistis ya. Ilmu hipnotis itu teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Untuk hipnotis itu adalah ilmu yang bersifat ilmiah, rasional, dan secara kedokteran. Pada intinya, untuk ilmu hipnotis adalah ilmu psikologi. Teman-teman bisa memahami karakter seseorang. Dan untuk di hipnoterapinya, teman-teman, kita menggunakan ilmu hipnotis. Kalau untuk hipnoterapi itu, kalau hipno itu diambil kata dari kata hipnotis, kalau terapi itu diambil untuk penyembuhan gitu ya. Dimana ada seseorang yang mempunyai keluhan gangguan psikis terutama ya, dibantulah dengan metode hipnoterapi. Apa sih gangguan psikis itu? Pertama, meliputi stres, tekanan batin, depresi, kecanduan buruk, terus kemudian susah berpikir positif, kebanyakannya negatif terus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di sini teman-teman, saya berbagi pengalaman juga tentang klien-klien saya yang sudah
hipnoterapi kepada saya gitu ya. Ada yang keluhannya itu fobia, ada yang keluhannya itu takut dengan masuk ke kafe dia tuh menangis karena mempunyai suatu trauma. Curhatlah ke teman-teman, malah ditertawakan. Nah, jadi apabila seseorang sudah mempunyai gangguan psikis, kita harus support, jangan ditertawakan ya. Alah, kamu mah gitu aja kok lebay. Kamu mah gitu aja kok penakut. Beda ya teman-teman. Orang yang mempunyai gangguan psikis dibandingkan orang yang mempunyai gangguan psikis itu pasti beda gitu. Jadi jangan disamakan. Contoh misalkan teman-teman nih ya, karena teman-teman nih misalkan takut ketinggian ya, tapi ada orang yang nggak takut ketinggian, ada orang yang takut sama darah, ada juga yang tidak. Jadi jangan disama-samakan, jangan gitu aja kok kamu penakut. Nah, kalau misalkan kita paksa ya, orang yang takut ketinggian kita paksa, saya yakin teman-teman itu akan pingsan karena dia benar-benar merasa takut benar-benar di ketinggian. Jadi kita support, kita dukung apabila baik teman, baik keluarga, siapapun itu, apabila yang mempunyai gangguan psikis teman-teman, kita dukung, kita support ya. Jangan ditertawakan. Kalau misalkan kita tertawakan, disepelekan, dia malah semakin drop teman-teman. Mentalnya benar-benar sangat terganggu banget. Udah mah dia mempunyai suatu masalah, ditambah ditertawakan sama kita, dia semakin down. Ternyata dia nggak ada untuk bersandar. Ke siapa lagi saya harus bercerita? Akhirnya dia semakin, tingkat depresinya semakin tinggi gitu ya. Akhirnya ya larilah ke minuman, akhirnya gantung diri. Itu bener loh teman-teman, sekejadian. Dan itu benar-benar sangat prihatin ya, dengan kejadian kasus-kasus yang ya dianggap sepele sih bagi kita, bagi orang yang sehat, tapi bagi orang yang mempunyai gangguan itu sangat menderita ya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman semua yang mempunyai keluhan psikis terutama ya, baik itu tiba-tiba cemas, stres, kurang percaya diri, dan masih banyak yang lainnya, kita support. Teman-teman boleh bercerita, tetapi bercerita itu kepada orang yang bisa dijaga omongannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita pendam berlarut-larut suatu masalah, apalagi nih teman-teman ya, sampai dipendam bertahun-tahun, tingkat depresi itu semakin tinggi loh teman-teman ya. Semakin yang tadinya yang tadinya biasa, semakin malah bertambah lagi depresinya. Jadi buat teman-teman nih, saya sarankan bila teman-teman mempunyai satu gangguan psikis, berceritalah kepada orang yang menurut teman-teman terbaik. Kalau tidak, teman-teman berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, teman-teman ya, di sini balik lagi, inilah adalah pengalaman-pengalaman yang pernah saya kunjungi ya. Kurang lebih hampir 400 lebih lah saya diundang ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman ya, semenjak di hipnoterapi itu siswa-siswanya yang tadinya mempunyai kepribadian jelek ya, ke sekolah tidak berangkat, dari rumah ke sekolah tidak sampai, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Alhamdulillah semenjak di hipnoterapi ada perkembangan. Dari situ semenjak saya sesudah beres acara, beberapa hari kemudian ya maksudnya, terus saya pantau komunikasi dengan pihak sekolah, dan alhamdulillah ada perkembangan. Pernah saya berkunjung di Garut ya, di SMA Darussalam, kemudian di SMA 14 Garut,
Kemudian dan masih banyak ya teman-teman pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan buat buat biar teman-teman tahu gitu bahwa saya tuh di dunia bidang hipnoterapi dan hipnotis sudah hampir lama ya. Kurang lebih saya mulai merintis itu dari 2014 sampai dengan sekarang di tahun 2022. Dan masih banyak ya fotonya yang sampai mungkin ya ratusan ya, tapi ya saya ambil yang sedikit saja. Oke teman-teman, itulah ya sedikit pengalaman pengalaman tentang undangan saya ke sekolah ya, dan saya juga pernah memecahkan menghipnotis 1000 mahasiswa UIN dalam waktu 7 menit. Ya, di situ saya relaksasi, saya hipnoterapi, ada yang nangis-nangis, ada yang ingat kepada orang tua, dan ya masih banyak lah gitu ya. Oke teman-teman, ya itulah sedikit pengalaman saya tentang seputar dunia hipnotis dan hipnoterapi. Buat teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini biar terus berkembang. Untuk kedepannya masih banyak ya teman-teman, insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Baik apa sih gitu penyebabnya tiba-tiba panik, apa sih tiba-tiba orang awalnya itu gejala stres. Nanti saya akan bikin video-video selanjutnya. Nah, buat teman-teman terus dukung channel ini biar terus berkembang, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Salam